Halo semua, dalam video kali ini kami akan mengupas salah satu isu global yang paling mendesak yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara seperti kepolisian, BUMN, pejabat publik. Bersama kelompok kami telah menganalisis isu ini dengan tabel analisis APKR. Dan kami dapatkan bahwa isu ini paling mendesak untuk dibahas, untuk mengetahui seberapa serius dampaknya dan bagaimana cara menanganinya secara strategis. Kenapa ini penting? Karena transparansi dan kepercayaan adalah fondasi utama tata kelola negara yang sehat. Tanpa keduanya, hukum dan pemerintahan bisa kehilangan legitimasi. Mari kita lihat beberapa data aktual yang mendukung betapa seriusnya masalah ini. Kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah dalam kasus Pertamina. Penangkapan 2 oknum polisi karena dugaan pemerasan proyek pendidikan senilai 4,7 miliar rupiah. Serangan cyber yang menyebabkan kebocoran data pajak dan ASN hingga tebusan 131 miliar rupiah. Isu ini bukan hanya mengganggu tetapi juga mengancam kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Tak hanya itu, setelah pemilu 2024, disinformasi politik juga meningkat, memperburuk krisis kepercayaan di ruang digital. Berikut adalah analisis isu mengenai transparansi dan kepercayaan publik di Indonesia. Dari hasil analisis yang telah kami dapat, ada 5 faktor utama penyebab dari isu tersebut dengan skor urgensi, seriositas, dan kemungkinan atau USG sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang lemah dan tidak transparan dengan skor 15. Kemudian yang kedua, budaya korupsi sistemik di institusi publik dengan skor 14. Kemudian yang ketiga, minimnya akuntabilitas dan keterbukaan informasi dengan skor 12. Kemudian yang keempat, pengawasan dan internal dan eksternal yang lemah dengan skor 11. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah keterlibatan oknum aparat dalam praktik suap dan pemerasan dengan skor 11. Masalah sistemik dari hulu ke hilir tidak cukup hanya menindak 1-2 pelaku saja. Namun reformasi menyeluruh sangat dibutuhkan untuk membasmi akar dari masalah ini. Dampak dan resiko jika tidak ditangani. Jika isu ini tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa sangat fatal. Dampak yang pertama, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak kedua, meningkatnya protes dan ketidakpuasan sosial. Dampak ketiga, partisipasi publik dalam demokrasi menurun drastis. Dampak terakhir, secara ekonomi, citra buruk tata kelola bisa mengusir investor asing dan menurunkan daya saing nasional. Bayangkan jika negara tanpa kepercayaan dari rakyat dan dunia internasional, maka dari itu aksi cepat dan terukur sangat diperlukan. Teman-teman sekalian, untuk menangani isu global tersebut, kami mengusulkan beberapa rekomendasi penanganan, yaitu yang pertama, penegakan hukum yang tepat dan transparan tanpa pandang bulu. Yang kedua, reformasi menyeluruh kepada institusi publik dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang ketiga, implementasi sistem e-government dan open data agar masyarakat dapat mengawasi anggaran dan proyek pemerintah. Yang keempat, penguatan lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman RI. Dapat kita lihat dari video yang ditampilkan bagaimana upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Yang kelima, perlindungan whistleblower dan pembentukan divisi internal affairs yang independen untuk aparat penegak hukum. Itulah tadi beberapa usulan rekomendasi dari kami. Untuk mewujudkan usulan dan rekomendasi dari kami, maka kami butuh komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari semua pihak agar bangsa ini tetap kuat di tengah tantangan
global.